Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu membuat peta pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan. 2. Siswa mampu membedakan daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda. 3. Siswa mampu membuat tulisan tentang daur hidup hewan, terutama yang mengalami metamorfosis. Dan 4. Siswa mampu menyanyikan lagu nasional bertangga nada minor secara baik dan benar. Pernahkah kamu melihat ketiga hewan tersebut? Di manakah kamu melihatnya? Bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Perhatikanlah bahwa ketiga hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Bacalah teks berikut ini. Daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakannya. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Selain serangga dan katak, hewan lain mengalami daur hidup tanpa metamorfosis atau tanpa mengalami perubahan bentuk. Contoh jenis hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan. Demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Perhatikanlah peta pikiran berikut ini yang berisi tentang pikiran utama dan informasi penting dari bacaan yang telah kita baca tadi. Perhatikanlah diagram berikut ini yang berisi tentang daur hidup hewan. Yang pertama, daur hidup katak, mulai dari telur menjadi berudu 2 kaki,
berudu dengan 4 kaki, tumbuh menjadi katak muda, dan tumbuh menjadi katak dewasa. Kecebong sama sekali tidak mirip katak atau kodok. Mereka terlihat lebih mirip ikan dalam hal bentuk tubuh mereka dan ekor panjang mirip sirip. Yang kedua, daur hidup belalang. Pertama menjadi telur, selanjutnya tumbuh menjadi nimfa, dan tumbuh menjadi belalang dewasa. Belalang menjadi musuh para petani karena merusak daun-daun tanaman milik petani sehingga belalang termasuk hama. Yang ketiga, daur hidup kucing. Yang pertama menjadi anak kucing, setelah itu kucing muda, dan tumbuh menjadi kucing dewasa. Mata kucing akan terlihat menyala saat berada di tempat gelap, dan kucing selalu dalam posisi berdiri ketika jatuh. Kesimpulan, hewan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Mengenal daur hidup hewan akan membantumu mengetahui tahapan tumbuh kembang hewan tersebut. Dengan demikian, kamu juga akan mengetahui kebutuhan hewan terhadap saling kebergantungan dengan komponen lain di dalam ekosistem. Dengan informasi yang telah kamu dapatkan dan presentasi dari kelompok lain, kamu akan menuliskan secara lebih mendalam tentang daur hidup hewan. Pilihlah salah satu hewan yang paling kamu suka, terutama hewan yang mengalami metamorfosis. Buatlah sebuah tulisan tentang hewan tersebut paling sedikit dalam 3 paragraf. Yang pertama, daur hidup katak. Katak termasuk hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan seperti ini disebut amfibi. Katak berkembang biak dengan bertelur. Katak juga mengalami metamorfosis, akan tetapi metamorfosis sempurna katak berbeda dengan kupu-kupu atau nyamuk. Katak bertelur di dalam air. Telurnya berlendir sehingga terlihat seolah-olah melekat satu sama lain. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Kecebong hidup di dalam air dan bentuknya menyerupai ikan. Selanjutnya, tumbuh sepasang kaki belakang dan sepasang kaki depan. Ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki. Lama-kelamaan, ekor kecebong akan menyusut dan akhirnya menghilang. Kecebong akan berubah menjadi katak muda, selanjutnya terus tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa sudah tidak berekor lagi. 2. Daur hidup belalang. Metamorfosis pada belalang merupakan metamorfosis tidak sempurna. Belalang berkembang biak dengan bertelur. Telur belalang menetas menjadi nimfa atau muda. Belalang muda memiliki bentuk mirip dengan belalang dewasa. Bedanya, belalang muda tidak bersayap. Belalang muda berubah menjadi dewasa yang bersayap. 3. Daur hidup kucing. Banyak hewan dalam daur hidupnya tidak mengalami metamorfosis, contoh daur hidup kucing dan daur hidup ayam. Kucing betina akan melahirkan anak kucing. Kemudian anak kucing tumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa yang betina akan melahirkan anak kucing. Kucing menghasilkan anak melalui cara beranak atau melahirkan. Sebelum anaknya lahir, kucing dewasa mengalami masa mengandung kira-kira 3 bulan. Setelah itu, lahirlah anak kucing yang belum dapat bergerak dengan lincah. Anak kucing ini belum dapat makan sendiri, dia menyusu ke induknya. Setelah umurnya lebih dari sebulan, anak kucing baru dapat memakan makanan lain. Setelah lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak berubah bentuk, hanya ukuran tubuhnya saja yang berubah. Gerakannya pun semakin lincah. Kucing dewasa dapat memanjat dan melompat dari tempat yang tinggi. Ingatkah kamu, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Tiap tangga nada dibedakan dengan jarak, yaitu tangga nada mayor berjarak 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Tangga nada minor yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval, yaitu 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2, 1, dan 1. Adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada la dan diakhiri dengan nada la oktav atas. Lagu yang bertangga nada minor biasanya berakhir dengan nada la, tetapi ada juga yang diakhiri dengan nada lain seperti 3,
Salah satu lagu yang dimainkan di tangga nada minor adalah lagu Syukur ciptaan Haji Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Perhatikanlah dengan seksama kedua lagu berikut. Perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis, yaitu perbedaannya hewan yang mengalami metamorfosis mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangannya, sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Persamaannya yaitu sama-sama mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Dari gambar daur hidup salah satu hewan berikut ini yaitu daur hidup siput. Siput dapat ditemukan pada berbagai lingkungan yang berbeda, dari parit hingga gurun, bahkan hingga laut yang sangat dalam. Sebagian besar spesies siput adalah hewan laut. Kebanyakan siput merupakan herbivora, walaupun beberapa spesies yang hidup di darat dan laut dapat merupakan omnivora atau karnivora predator. Beberapa contoh gastropoda adalah bekicot, siput kebun, siput laut, dan siput air tawar. Tahapan daur hidup siput antara lain telur, siput kecil, dan siput dewasa. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.